Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Hasanah Ayun dari UT Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yakni lensa cembung dan juga cermin cekung. Pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama, saya bawa lensa cembung, saya bawa loop yang merupakan lensa cembung. Kemudian saya juga bawa cermin cekung. Jadi cermin cekung itu adalah ini yang agak menjorok ke belakang ya. Nah, jadi tengahnya ini seperti ada cekungan. Kemudian saya juga membawa lilin. Saya membawa korek nanti untuk menghidupkan lilin, garis, menggaris. Saya juga membawa kertas putih dan juga buku untuk praktikum. Demikian untuk praktikum kami. Mari kita langsung simak praktikumnya setelah ini. Pada percobaan kali ini kita akan mengukur berapa jarak bayangan antara lensa cembung. Yang pertama, di sini saya sudah bawa lensa cembung, di sini kertas, di sini lensa cembung, dan di sini adalah lilin. Untuk yang pertama, jarak yang pertama antara kertas dengan cermin cembung berjarak 20 cm. 20 cm. Kemudian untuk jarak dari lensa ke api adalah 15 cm. Di sini kita bisa melihat bayangan ini masih samar-samar ya, bisa kita lihat bayangannya belum begitu tajam. Kita akan coba mendekatkan lagi di sini. Jarak antara kertas dengan ini adalah 15 cm. Kemudian jarak lensa dengan lilin adalah 20. Kita bisa melihat di sini bayangan yang tertangkap pada kertas jelas. Kita akan coba ketika ini tadi dimajukan ya, semakin dekat dengan jarak kertas kita akan coba ya, ini tadi 15, kita akan coba jarak 10 cm. Dengan berjarak 10 cm antara kertas dengan yang namanya lensa, kita bisa melihat bayangan semakin jelas. Kemudian untuk jarak dengan lilin sekitar 25 cm. Nah, kita bisa melihat semakin dekat yakni lensa cembungnya dengan yang namanya kertasnya, dan semakin jauh dari yang namanya lilin, maka bayangan yang akan ditangkap semakin jelas. Dan sebaliknya, ketika kita semakin dekatkan di sini, kita jauhkan, kita dekatkan dari yang namanya sumber apinya. Kita coba ya berjarak 10 cm di sini kurang lebih. Maka kita bisa melihat bayangan yang tertangkap ini adalah kabur atau tidak jelas. Nah, jadi ketika kita ini semakin dekat dari yang namanya lilin, kita coba jarak 5 cm ya di sini ya kurang lebih. Maka bayangan yang akan dihasilkan dari yang namanya lensa cembung ini juga akan semakin kabur atau tidak jelas. Kemudian, jadi dari sini kita bisa melihat semakin dekat yang namanya jarak lensa cembung dengan yang namanya kertas, dengan yang namanya lilin, maka bayangannya akan semakin tidak jelas. Tapi dan sebaliknya, ketika ini kita jauhkan, kalau kita tadi ya berjarak 20 ini 10 cm, hanya 10 cm, maka bayangan akan semakin jelas. Kita coba yang 5 cm di sini, 5 cm dari kertas, kita bisa melihat bayangan semakin yang ditangkap oleh lensa cembung ini akan semakin jelas. Nah, tapi ini jaraknya dengan ini hampir 30 cm. Begitu ya. Jadi semakin jauh dari yang namanya lilin, maka yang akan dihasilkan bayangan akan semakin jelas. Ketika semakin didekatkan, maka bayangannya dekatkan dengan lilin, maka bayangan yang ditangkap oleh cermin lensa cembung ini akan semakin pudar atau samar-samar. Demikian untuk percobaan yang pertama.
pertama yaitu terkait lensa cembung. Selanjutnya kita akan ganti lensa cembung ini dengan objek cermin cekung ya. Kita coba jarakkan dulu. Yang pertama kita cobakan berjarak 10 cm di sini ya. Yang pertama saya tulis dulu 10 cm. Kemudian untuk yang namanya lensa cekungnya ini akan saya beri jarak 10 meter 15 ya di sini. Jadi sini sampai sini 10, dari lilin ke lensa ini 15. Kita akan melihat bagaimana bayangan yang akan ditangkap. Nah, di sini kita bisa melihat bisa disimak di bagian kertasnya di sini. Untuk bayangan yang dihasilkan cukup jelas. Nah, di sini ya, ini lumayan cukup jelas. Kita akan coba tetap di jarak ini, di jarak tetap 10, cuma bayangannya kita mundurkan, yang awal 15 kita jadi 20. Sini ya. Nah, kita bisa melihat di sini bayangannya lebih jelas dibandingkan yang tadi ya. Kalau tadi berjarak 15, ini masih agak pudar. Tapi ketika cerminnya saya mundurkan ke 20 cm, di sini bayangannya dihasilkan sudah sangat jelas ya. Menurut saya ini lebih jelas dibandingkan yang tadi yang 15 cm. Kita akan coba mundurkan lagi ke 25. Jarak 25 di sini ya. Maka kita akan bisa melihat ketika cermin cekungnya saya mundurkan. Di sini cermin saya mundurkan, cermin cekung saya mundurkan ke 25 cm, bayangannya ini justru semakin tidak jelas. Nah, di sini malah samar-samar, hanya terlihat putih saja. Coba malah justru tidak terlihat di kertasnya atau bayangan ditangkap di kertas di jarak 25 cm. Nah, jadi dari ketiga jarak ini yang paling jelas untuk cermin cekung tadi yang berjarak sini ya 20 cm. Ketika ini semakin didekatkan, kita jaraknya 10 ya, sini 10, sini juga 10, maka kita bisa melihat bayangannya di sini. Nah, di sini cukup jelas dan bayangannya cukup besar ya di sini. Cuma masih samar-samar. Nah, di sini jarak 10. Nah, di sini bayangannya cukup jelas, tapi masih samar. Jadi kalau semakin dikebelakangkan, yakni di jarak 15, di sini kita bisa melihat bayangannya lebih jelas. Ketika di sini di 10 justru makin samar, tapi ukurannya semakin besar. Kita akan coba mundurkan ini ke tadi 10 ya, kita akan buat ke 15. Jarak ini, jarak kertas ini di sini dengan lilin kita buat 15. Kemudian ini kita buat yang namanya jarak 15 cm dengan 10 ya, 10 cm di sini. Nah, kita bisa melihat di sini bayangannya masih samar-samar ya. Kita coba mundurkan dengan 10. Kita coba di titik 15. Nah, di sini cukup jelas. Nah, di sini bayangannya jelas. Sini kita akan coba mundurkan lagi ke 20. Nah, bayangan menjadi kembali samar-samar. Kita akan mundurkan lagi ke 25. Bayangan justru semakin tidak jelas. Jadi lebih jelasnya di sini ya. Di sini ada di titik ke 20 cm. Kita mundurkan ke 25 agak pudar, sedangkan di 30 ya dari jarak lilinnya ini justru semakin pudar. Demikian untuk praktikum terkait yang namanya lensa cembung dan juga cermin cekung pada praktikum kali ini. Demikian terkait jarak-jaraknya antara jarak bayangan dan juga benda. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.